Bu Dian, Bu Intan, Bapak Ibu sekalian yang terhormat, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi para mahasiswa Universitas Binawan, jurusan Teknologi Laboratorium Medis yang saya cintai, yang saya banggakan. Jadi hari ini saya akan memberikan materi kuliah tentang pemeriksaan laboratorium klinis. Mohon maaf, kita langsung menuju ke PowerPoint-nya, slide. Jadi pemeriksaan laboratorium klinis HIV ini memang harus diberikan kepada para mahasiswa sebagai bekal nantinya akan terjun di sebagai seorang analis laboratorium atau operator laboratorium yang dapat memberikan pengetahuan tentang pemeriksaan laboratorium HIV. Kita tahu bahwa HIV atau yang biasa disebut sebagai Human Immunodeficiency Virus itu termasuk daripada golongan virus RNA yang merupakan salah satu virus yang mirip sekali dengan yang saat ini terjadi pandemi di dunia, yaitu COVID-19. Mirip tetapi tidak sama. Karena bagian-bagian daripada virus HIV ini banyak didominasi oleh nukleokapsid dan glikoprotein. Tetapi kalau kita melihat sepintas, Bapak Ibu Saudara sekalian, memang ada seperti model-model spike protein atau kalau di HIV disebut doping glikoprotein. Itu merupakan salah satu reseptor di mana virus bisa bergabung dengan sel darah putih kita, yaitu khususnya adalah makrofag atau biasa di imunologi disebut sebagai APC, antigen presenting cell, yang pertama kali nanti akan menangkap antigen untuk dipresentasikan kepada sel leukosit berikutnya. Nah, APC ini biasanya golongan makrofag, kemudian beberapa sel leukosit yang lain, tergantung daripada keberadaan dari sel-sel APC tersebut. Slide yang kedua, kita tahu, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa HIV ini munculnya saat ini seperti gunung es yang berada di lautan, ya. Jadi nampaknya kasus-kasus HIV ini tidak begitu menonjol cukup banyak, tetapi sebagai kasus yang sangat potensi untuk menularkan kepada individu yang lain, ini kita bisa melihat bahwa seperti kondisi gunung es tersebut, sehingga kasus HIV yang diperiksa itu tidak sama dengan kondisi kasus HIV yang sebenarnya diderita oleh manusianya, sehingga seolah-olah bahwa kasus HIV itu kurang begitu bermakna. Tapi itu adalah hal yang pemikiran yang keliru. Karena HIV ini sangat potensi untuk selalu menularkan infeksi virusnya kepada individu yang lain. Sebenarnya kita perlu bertanya, apa sih HIV atau AIDS itu? Sebenarnya HIV itu adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus yang dapat menyebabkan AIDS. Jadi AIDS itu disebabkan oleh HIV, bukan HIV itu disebabkan oleh AIDS. Ya, sekali lagi, HIV itu adalah virus yang menyebabkan AIDS.
atau biasa disebut sebagai acquired immune deficiency syndrome, yang merupakan dampak atau efek dari perkembangbiakan virus HIV yang berada di dalam tubuh makhluk hidup atau manusia. Dalam hal ini sebenarnya sebagai reservoirnya adalah monyet yang berasal dari Afrika saat itu. Jadi sudah terjawab ya, apa sih HIV atau AIDS itu? HIV adalah virusnya, AIDS itu adalah penyakit yang ditimbulkan oleh virus tersebut. Apa yang diserang atau apa yang ditargetkan itu HIV adalah menyerang sel darah putih. Jadi dia berbeda dengan virus yang lain. Ya. Virus atau parasit seperti yang kita ketahui, seperti malaria, itu tidak menyerang sel darah putih, tetapi menyerang sel darah merah. Sedangkan HIV ini dia menyerang sel darah putih. Padahal kita ketahui sel darah putih ini berfungsi sebagai sel imun kita. Sehingga kalau kita mempelajari lebih lanjut tentang imunologi, sel darah putih ini adalah cikal bakal defense atau pertahanan tubuh manusia atau host terhadap masuknya antigen atau parasit atau mikroorganisme yang akan masuk ke dalam tubuh host. Ya, jadi kalau tadi disebutkan malaria, dia malah menyerang sel darah merah, bukan sel darah putih. Kenapa ini bisa terjadi? Para mahasiswa sekalian, yang menyebabkan perbedaan target selnya itu adalah reseptor dan epitop. Jadi kalau antigen atau dalam hal ini mikroorganisme mempunyai struktur epitop yang ada di permukaan daripada tubuh mikroorganisme tersebut yang akan berikatan dengan reseptor daripada sel darah host. Jadi masing-masing epitop dan reseptor itu mempunyai spesifikasi terhadap suatu jenis penyakit dan suatu jenis mikroorganisme. Jadi artinya mikroorganisme spesifik akan menyebabkan penyakit yang spesifik pula. Ini dikarenakan antara host yang memiliki reseptor dan mikroorganisme yang mempunyai epitop tersebut mempunyai hubungan seperti gembok dan kuncinya. Sehingga kalau kita melihat hubungan gembok dengan kuncinya, maka pintu akan terbuka apabila kunci yang dimasukkan ke gembok tersebut itu sesuai. Tapi kalau kunci yang dimasukkan ke dalam gembok itu tidak sesuai, maka pintu tidak akan terbuka. Demikian pula dengan hubungan antara reseptor dan epitop. Reseptor dengan antigen, ya. Jadi kalau kuncinya tidak sesuai atau epitopnya tidak sesuai dengan reseptor, maka difusi atau invasi ke dalam sel tidak akan terjadi. Ya, slide berikutnya. AIDS tadi sudah disebutkan bahwa kepanjangan AIDS adalah Acquired Immune Deficiency Syndrome. AIDS ini
dapat menurunkan daya tahan tubuh terhadap berbagai penyakit karena adanya infeksi HIV. Jadi kalau kita sudah masuk ke dalam stage AIDS, maka HIV di dalam tubuh host sudah sangat begitu banyak dan menyerang secara sistemik yang biasa kita sebut sebagai opportunistic syndrome, opportunistic cancer, dan lain sebagainya. Seseorang yang terinfeksi oleh HIV dapat dengan mudah terserang berbagai penyakit yang dalam keadaan normal sebenarnya tidak terlalu berbahaya. Jadi ini sering kita jumpai pada pasien-pasien dengan gejala yang sudah mengarah ke AIDS dengan munculnya kandidiosis, opportunistic case, ya, dimana kalau kita lihat lidah daripada penderita tersebut terlihat putih-putih, dari situ akan ditumbuhi oleh mikroorganisme jamur yang disebut Candida albicans. Penyakit-penyakit tersebut ini akan menyerang host akibat daya pertahanan tubuh kita atau daya imunitas daripada host tersebut terjadi penurunan. Sehingga kalau ini tidak dirawat dengan adekuat, maka akan berakhir dengan kematian. Perlu para mahasiswa ketahui, AIDS ini pertama kali dilaporkan pada tanggal 5 Juni 1981. Ya. Ketika CDC atau Center for Disease Control and Prevention United States mencatat adanya pneumonia. Ya, dalam hal ini kasus-kasusnya disebut pneumonia pneumocystis. Sampai sekarang masih diklasifikasikan sebagai PCP, tetapi pneumonia ini tidak diketahui oleh penyebabnya. Ya. Pada saat itu kasus ini diketemukan pada laki-laki yang sedang atau yang mempunyai kelainan seksual, yaitu homoseksual, berada di Los Angeles. Nah, oleh beberapa ilmuwan menganggap bahwa HIV ini menyebar dari monyet ke manusia mulai sekitar tahun 1983. Jadi HIV ini pertama kali setelah di publish penemuannya, diketahui bahwa HIV ini juga terdapat di monyet. Oleh karena itu, reservoir daripada HIV itu dianggap berasal dari monyet masuk ke manusia. Dan selanjutnya, virus penyebab AIDS ini dikembangkan di Prancis, pada awalnya disebut sebagai HTLV-3 atau Human T Lymphocyte Virus tipe 3, ya, atau limfosit LAV yang diubah terakhir menjadi HIV. Sampai saat ini, saudara-saudara, jadi pengembangan penyakit HIV ini bukan menjadi suatu hal yang menenangkan untuk negara, tetapi malah itu mengkhawatirkan karena bisa sudah mencapai lebih dari 130.000 orang
per tahun, ya. Jadi penemu pertama kali oleh Luc Menthainer virus HIV ini dipublish sebagai penyebab penyakit AIDS tahun 1983. Luc Menthainer ini adalah mikrobiologis yang berasal dari Prancis. Dan kemudian oleh seorang ilmuwan yang disebut mikrobiologis juga berasal dari Amerika Serikat bernama Robert Gallo menyampaikan penemuannya yang sama terhadap kasus HIV ini. Artinya AIDS itu disebabkan oleh virus yang disebut HIV. Mengapa sih kita harus tahu HIV atau AIDS ini? Kita harus tahu HIV atau AIDS ini karena AIDS adalah penyakit yang berbahaya dan mematikan. Sampai saat ini belum ada obat maupun vaksin yang bisa menyembuhkan. Hanya obat-obatan untuk mengantisipasi menurunkan kasus-kasus kesakitan, tetapi tidak menyelesaikan tuntas kasus AIDS. Jadi obat-obatan itu hanya sifatnya sebagai membantu mengurangi kesakitannya, ya, yang atau gejala-gejala yang diderita, tetapi tidak membunuh virusnya. AIDS dapat menyerang pada semua orang tanpa pandang bulu, dari mulai bayi sampai ke lansia. Virus ini bisa menyerang pada manusia. Sama seperti kalau sekarang kita mengetahui adanya virus COVID-19 juga bisa menyerang pada anak-anak, bayi maupun pada orang tua. Jadi perjalanan virus sangat cepat, ya, di COVID-19. Nah, untuk HIV, masa inkubasi daripada virus ini adalah 5-7 tahun. Dan biasanya pada orang yang sudah kemasukan virus HIV tidak diketahui oleh dirinya sendiri maupun orang lain. Jadi seolah-olah host yang sudah terinfeksi oleh HIV itu tidak bergejala pada tahap-tahap inkubasi awal. Karena dia kelihatan atau tampak seperti orang sehat, maka di dalam pergaulannya juga sama. Tidak ada kendala di dalam antisipasi penularan HIV. Penyebab HIV itu atau HIV AIDS itu terdapat 2 jenis virus, yaitu HIV tipe 1 dan HIV tipe 2. Nah, HIV tipe 1 ini sangat banyak ditemukan di daerah Eropa, Afrika Tengah, maupun Afrika Selatan dan Afrika Timur. Sedangkan untuk HIV yang tipe 2 itu banyak diketemukan di Afrika Barat. Saudara-saudara, HIV 1 dan HIV 2 ini merupakan jenis atau tipe yang membedakan, nanti akan dijelaskan pada slide berikutnya. Jadi HIV ini terdiri dari bagian-bagian, yaitu untuk
sebagai protein yang menonjol di permukaannya disebut docking glikoprotein. Kalau di Western blot itu termasuk glukoprotein 120. Selanjutnya bagian batangnya itu terdapat transmembran, di mana transmembrannya ini adalah terdiri dari glikoprotein yang nanti di slide tersebut masuk pada golongan glikoprotein 41. Kemudian rantai seperti kalung itu disebut matriks, di mana proteinnya terdapat P17. Nah, di tengah-tengah itu terdapat genomnya, ya, RNA genom viral daripada HIV. Kemudian ada juga bagian protease, nukleokapsid, ya, dan ada reverse transkriptase. Ini sangat penting tujuannya untuk pembelahan, ya, dibantu dengan adanya bagian daripada virus atau virion yang disebut sebagai integrase. Nah, struktur virion HIV itu terdiri dari beberapa macam. Ini bisa kita lihat nanti dibedakan pada proses pemeriksaan Western blot. Ini pada seorang analis harus saat ini sudah harus mengetahui bagaimana proses-proses biomolekuler daripada suatu virus. Jadi virus HIV ini di dalam materi pemeriksaan Western blot yang diperiksa itu adalah antibody recognition, yang dikenal antibodinya sebagai struktur 3 yang paling utama, yaitu enzymatic protein group, ya, terdiri dari ada prekursor protein, endonuklease, dan core. Ini di dalam protein internal. Ini harus kita pahami dulu, kita ketahui, karena nanti untuk mempelajari biomolekuler daripada struktur virus itu baru kita bisa bedakan mana yang glikoprotein, mana yang nukleokapsid, mana yang protein. Di sini bisa dilihat, ya, pertama kali ditampilkan oleh atau dilaporkan oleh Gilo bersama timnya tahun 1988, ya. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita sudah membedah bagian-bagian unit-unit terkecil daripada struktur virus, maka itu namanya virion, bukan kita berbicara virus lagi. Tapi kalau virus kita bicarakan itu virus yang dalam keadaan whole. Artinya bagian-bagian secara keseluruhan itu namanya virus. Tetapi kalau sudah terpisahkan menjadi unit-unitnya, maka bagian-bagian itu tersebut kita pelajari sebagai bagian struktur virion. Slide. Nah, protein pada HIV1 dan HIV2 ini perbedaannya yang utama adalah 3 bagian yang tadi sudah disebutkan. Ada inti, core, ya, itu pada plasmid 24 untuk HIV tipe 1 dan HIV tipe 2 itu plasmid nomor 26. Ini kita bedakan dasarnya dari tes Western blot, ya. Kemudian untuk transmembrannya itu untuk HIV tipe 1 terdapat glukoprotein
nomor 41 dan HIV tipe 2 itu glikoprotein nomor 34. Jadi perbedaan itu bisa kita lihat dari klep bagian daripada kalau kita membuat suatu pemisahan, maka kita akan tahu nomor daripada masing-masing bit tersebut. Karena kalau kita lihat panjang bandwidth itu, maka kita bisa menentukan nomor daripada masing-masing protein yang diketemukan. Kemudian membran luar, ya saudara-saudara, itu untuk HIV tipe 1 adalah glikoprotein 160 atau 120. Jadi antara 160 glikoprotein dan 120 ternyata ada kemiripan. Perbedaannya jarak dari klep yang ada di whole genome daripada virus tersebut. Jadi kalau kita membuat WGF atau WGV, whole genome virus, itu klepnya antara 160 dan 120 ada persamaan, tetapi ada sedikit perbedaan mungkin di basa nitrogen daripada bagian tersebut. Kemudian HIV tipe 2 itu glikoprotein yang nomor 140. Jadi antara ketiga bagian ini memang ada perbedaan antara HIV tipe 1 dan HIV tipe 2. Oleh karena itu, maka bisa dibedakan antara tipe dan strain-nya nanti. Apakah ada perbedaan infeksi terhadap host dari HIV ini? Kedua-duanya sama-sama infeksius, sama-sama bisa menularkan, sehingga saudara-saudara jangan meremehkan virus-virus yang patogen. Tipe-tipe daripada HIV ini, saudara-saudara, kita bisa lihat bahwa HIV itu berdasarkan tipe kita bedakan menjadi dua, ya. Slide berikutnya dari itu tadi, HIV tipe 1, ya, dan HIV tipe 2. Di tipe 1 HIV ini masih bisa terjadi perbedaan strain, yaitu HIV tipe 1 grup M dan HIV tipe 1 grup O. Nah, ini memang masing-masing kalau kita dalami secara biomolekuler pemeriksaan itu pasti akan ada perbedaan-perbedaan strain. Nah, perbedaan strain ini sangat wajar karena mungkin didasarkan atas posisi lokasi daripada respon imun terhadap virus tersebut. Jadi virus di dalam tubuh masih bisa melakukan mutasi, ya. Jadi antar manusia itu sendiri karena perbedaan ras akan bisa mengakibatkan grup yang berbeda. Ini kalau kita pelajari secara biomolekuler sangat menarik sekali untuk melakukan mapping genetik dari suatu mikroorganisme yang dapat menyebabkan infeksi pada host atau khususnya pada manusia. Sama seperti pada COVID, kita ketemukan dari yang klasik menjadi perubahan, menjadi mutasi, jadi ke strain yang India maupun yang strain yang UK, yang Inggris. Nah, kapan terjadinya mutasi itu pasti terjadi di dalam
tubuh host, terutama pada fungsi daripada replikasi virus, ya. Kita sangat wajar ya terhadap perubahan-perubahan mutasi virus ini, karena virus sendiri di dalam tubuh manusia, di dalam tubuh host, itu akan beradaptasi, berupaya supaya terjadi antisipasi agar tidak dieliminasi. Sehingga kalau berada di dalam tubuh dia bisa eksis, ya. Nah, kalau kita lihat lebih lanjut, saudara-saudara, di sini ada warna merah dan ada warna biru, ya. Ini harus kita bedakan karena adanya perubahan daripada subtype daripada HIV itu sendiri, ya. Jadi di bawah itu dijelaskan bahwa untuk yang merah itu juga dilaporkan adanya grup-grup yang lain, subtipe yang lain, yang sebenarnya perkembangan dari hasil mutasi tersebut, ya. Nah, pada siklus hidup HIV ini, saudara-saudara harus diketahui awal mula daripada bagaimana virus bisa masuk ke dalam tubuh host itu mempunyai beberapa tahapan-tahapan. Jadi dalam hal ini HIV yang tadi sudah saya jelaskan bahwa adanya epitop dan adanya reseptor yang dibawa oleh APC atau antigen presenting cell, itu akan terjadi suatu ikatan spesifik yang dapat mengakibatkan virus bisa masuk ke dalam tubuh sel tersebut atau masuk ke dalam sitoplasmanya, ya. Jadi di gambar siklus hidup HIV ini mulai dari proses, ya, HIV di mana glikoprotein 120 pada envelope protein itu menempel pada reseptor APC. Kemudian dari envelope tadi akan melepaskan diri sehingga inti daripada tubuh daripada virus itu bisa masuk ke dalam tubuh sel. Nah, prosesnya dalam hal ini disebut binding, ya. Jadi binding itu adalah pada tahap awal di mana virus akan dengan mudah menempel sendiri pada permukaan sel. Nah, untuk reseptornya di sini ada CD4+, ya, protein. CD4+ protein ini ada di APC dan APC akan mengirimkan nantinya ke sel limfosit. Nah, permukaan reseptornya disebut CD4+, atau yang dijelaskan CD itu kepanjangannya adalah cluster differentiated.
kelas 4. Ya. Hal ini bisa terjadi lantaran virus HIV itu memiliki protein, sehingga sel T dengan mudah menerima virus HIV untuk masuk ke dalam selnya. Nah, penempelan pertama kali sebelum masuk ke sel limfosit T itu ada yang disebut tadi sel APC. Nah, sel APC antara lain adalah makrofag, dendritik sel, ya, kemudian histiosit, dan lain-lain. Itu tergantung dari lokasi di mana sel APC itu berada. Ya, jadi kalau di bawah kulit namanya dendritik sel, kalau di sistemik itu namanya makrofag, kalau di jaringan liver itu histiosit sel. Jadi masing-masing ada namanya sendiri-sendiri. Ini saudara-saudara harus perlu pahami. Suara saya masih bisa diterima ya, Budian? Jelas, Pak. Masih Pak, clear Pak suara. Clear ya? Bisa, Oke. Pak. Ini kami Bisa, sedang Pak. menyimak, Pak. Makanya diam Maaf semua kalau dengerin. saya kadung keenakan menjelaskan kemudian ternyata suaranya macet-macet, wah bahaya, kasihan nanti. Aman, Pak, aman. Nanti kalau macet saya beritahu, Pak. Bu Intan Iya. juga ada Pak Rizky juga. Nanti kami kasih kode, Pak, kalau macet. Silakan, Pak. Baik, saya lanjutkan ya, Bu. Saudara-saudara, tahap yang kedua setelah banding tadi, ya, maka virus masuk ke dalam sel T atau limfosit T. Itu namanya adalah fusion, atau tahap ini namanya fusion. Ya, di mana virus HIV akan dengan mudah bergabung dengan membran sel CD4+. Kalau sudah berikatan maka dia menjadi CD4. Jadi kalau belum dia masih CD4+, artinya dia masih bisa berikatan dengan protein epitop yang muatannya negatif. Jadi plus dengan negatif akhirnya jadi netral berikatan, maka sel CD4 plus tadi berubah menjadi sel CD4. Nah, setelah terjadi tahap fusion, ya, maka penggabungan itu akan mudah pada membran sel. Nah, hal ini karena virus HIV berusaha untuk menduplikasi gen yang dimiliki oleh host. Jadi kalau kita lihat setelah masuk ke dalam sel limfosit T, maka RNA daripada gen yang ada di virus mengalami proses untuk duplikasi dulu. Jadi mulai proses translasi, kemudian sampai ke transkrip DNA, RNA menjadi DNA-nya, maka terjadilah model gen yang sudah dirubah sesuai dengan model yang ada di sel limfosit T host. Jadi pintar sekali virus ini, yang awalnya hanya virus RNA, dia bisa menduplikasi menjadi DNA dan menyamakan diri, ya, sama seperti gen yang ada di host. Nah, ini terjadi pada nukleus atau inti dengan bantuan enzim, suatu enzim yang disebut reverse transkriptase, ya. Nah, ini prosesnya itu adalah reverse transcription. Kalau enzimnya itu enzim reverse transkriptase. Gabungan antara proses duplikasi tersebut menjadi DNA. Kita ketahui bahwa untuk RNA menjadi DNA itu adalah melalui proses
duplikasi gen, ya. Virus HIV setelah yang mempunyai gen RNA tersebut, ya, dengan bantuan enzim reverse transkriptase, prosesnya disebut reverse transcription, itu menduplikasi menjadi gen DNA. Ya. Jadi yang satu untai atau satu helix, satu untai menjadi gabungan dua untai DNA. Proses ini akan memungkinkan virus HIV memasuki inti sel. Ya, dari panah itu kita ketahui setelah DNA terbentuk, maka dia akan bisa masuk ke inti sel T. Karena sel limfosit T itu mempunyai inti di samping sitoplasmanya, dan inti yang ada di sel T itu mempunyai dua untai. Ya, dua untai yang biasa kita sebut sebagai double helix. Ya, dua untai rantai DNA, dan hasil dari DNA tersebut yang awalnya RNA bisa masuk ke dalam nukleus sel limfosit T. Dan akibatnya apa? Akan terjadi penggabungan materi genetik selnya. Setelah terjadi penggabungan, maka prosesnya akan melangkah pada proses berikutnya yang disebut integrasi atau integration. Ya. Di mana di inti itu sudah dijelaskan penggabungan kromosomal DNA dari virus dengan proses integrasi dan bantuan enzim integrase. Jadi prosesnya integrasi, integration, enzim yang membantunya disebut enzim integrase. Ini akan membuat suatu babak baru, yaitu protein yang dihasilkan dari penggabungan itu mempunyai sifat yang baru, gabungan antara virus HIV dan gabungan dengan milik host. Nah, dari situ saudara-saudara kita akan ketahui setelah terjadi penggabungan atau integrasi tadi, maka virus-virus dari HIV atau dari sifat-sifat gen yang berasal dari virus akan terpecah kembali, mengalami replikasi, prosesnya terjadi translasi sampai munculnya virus, munculnya protein baru, itu juga diatur. Jadi semuanya ini ada regulasi, ya, oleh bagian-bagian daripada protein, sehingga hasil daripada penggabungan ini menjadi suatu proses protein yang dapat mempengaruhi sel host. Nah, setelah terjadi penggabungan, dia akan terjadi proses berikutnya, yaitu dari virus yang memiliki gabungan atau memiliki sifat gabungan antara milik virus HIV dan milik host, itu akan keluar kembali. Nah, prosesnya setelah dari replikasi itu, maka bagian dari virus itu sebagian akan menyatu menjadi
bagian dari sel limfosit T, ya. Nah, virus tersebut di dalam sel limfosit T pasti akan memanfaatkan sel limfosit T tersebut sebagai alat untuk memproduksi lebih banyak lagi virus HIV. Hal ini kembali lagi ke proses replikasi, ya. Jadi satu sel limfosit T itu akan berkembang menjadi beberapa virus, dan setelah matang virus yang bisa keluar dari sel limfosit T, maka dia sebelumnya mengalami tahapan yang disebut assembly. Tadi kan sudah diregulasi, ya, dipisahkan, ya. Setelah itu disusun kembali. Pada tahap ini virus HIV yang tanpa disadari maka telah bisa diproduksi oleh sel CD4. Jadi yang sebenarnya CD4 itu harusnya dia spesifik terhadap mikroorganisme dan akan melakukan peeliminasian, tetapi karena terjadi pengaturan gen oleh virus untuk menyamai gen daripada sel host, maka terjadi seolah-olah virus HIV itu adalah sama seperti milik daripada sel host, ya. Oleh karena itu dia akan dikenali, ya, dikenal oleh sel limfosit T sebagai teman, bukan sebagai lawan. Maka ada istilah self dan non self. Pada pelajaran imunologi ini dikenal adanya self, sel itu adalah milik sama seperti pada sel yang normal. Sedangkan non-self itu berarti ada suatu antigen yang harus bisa dieliminasi. Nah, tapi karena pada proses masuknya HIV di dalam sel T sehingga terjadi replikasi kembali melalui proses tadi, dia seolah-olah sama seperti sel. Jadi tidak dikenali sebagai suatu benda asing. Nah, inilah setelah terjadi assembly, kemudian dia akan masuk ke dalam proses kembali yang disebut budding stage atau stage budding, di mana virus akan melepaskan enzim yang dimiliki oleh HIV virus yang sudah matang tentunya, kemudian akan menularkan pada sel CD4 yang lain. Sehingga terjadilah kasus yang berulang-ulang yang disebut replikasi, memperbanyak diri daripada virus HIV di dalam sel limfosit T. Ini harus dipahami benar karena ini memang mekanismenya sangat sulit. Harus kita pelan-pelan untuk belajar tentang bagaimana siklus hidup HIV ini sehingga bisa menularkan satu sel limfosit T ke sel yang lain. Jadi tahapan-tahapan tersebut mulai dari tahapan binding, ya, kemudian fusion, bergabung, kemudian reverse transcription, terjadi perubahan-perubahan gen, kemudian integrasi, dia akan bergabung dari RNA menjadi DNA, ya, dan muncullah stage atau tahapan replikasi. Dan terakhir, sebelum budding, maka budding, ya, budding itu terjadi benjolan di ujung itu untuk dia bisa
keluar dan menginfeksi sel T yang lain. Itu ada stage atau tahapan yang disebut assembly. Assembly itu menggabungkan bagian-bagian yang terpisah menjadi satu dan menjadi virus dewasa, akhirnya masuk ke tahap budding. Nah, perjalanan penyakit HIV ini untuk yang HIV type 1 itu bisa lebih dari 10 tahun, ya. Jadi dari penempelan CD4 plus ke T-cell sampai terjadinya kasus itu bisa berjalan sangat lama, ya. Tadi disebutkan antara 3 sampai 7 tahun. Tapi ada juga tergantung sistem imun yang merespon dari virus tersebut. Kalau kita lihat dari laporan DJNP 2P Kemenkes RI tahun 2020, ada peringkat, ya, dari provinsi-provinsi yang melaporkan kasus HIV ini mulai tahun 87 sampai terakhir kemarin Maret tahun 2020. Yang tertinggi sebenarnya nomor 2, ya, DKI Jakarta dengan 67.000 kasus HIV dan 10.000 AIDS. Sedangkan Jawa Timur HIV itu 58.000 sekian, ya. AIDS-nya 20.000 sekian. Nah, jumlahnya karena DKI Jakarta dan Jawa Timur itu setelah digabungkan jumlahnya itu menjadi 79.000 sekian dan DKI Jakarta itu 77.000 sekian. Jadi karena tadi sudah kita pelajari bahwa HIV itu adalah sebelum stage masuk ke AIDS. Artinya pada pengidap HIV itu masih terlihat performan yang sepertinya normal. Nah, ini yang berbahaya, yang harus diketahui oleh saudara-saudara bahwa untuk mempelajari itu, ya, seorang atau host yang performanya sepertinya normal tetapi dengan perilaku yang tidak sehat, ini harus perlu diwaspadai, ya. Mungkin dia terutama homoseksual, heteroseksual maupun biseksual itu sangat rentan sekali untuk kasus-kasus HIV. Kemudian disusul Papua. Papua juga cukup tinggi, saudara-saudara. Kemudian Jawa Barat, ya, Jawa Tengah. Jadi ini sebenarnya terkait dengan perilaku juga, ya. Jadi penyebaran ini juga terkait dengan perilaku. Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan untuk mempelajari HIV itu juga mempelajari tentang perilaku komunitasnya. HIV, saudara-saudara, itu didapatkan bisa di darah, kemudian di cairan sperma, kemudian cairan vagina, dan air susu ibu. Oleh karena itu, pada bayi yang ibunya tertular HIV, bayinya juga bisa tertular. Bagaimana prosesnya? Tentunya bisa melalui vagina, cairan vagina, dan melalui air susu, ya. Sehingga pada bayi yang sebenarnya tidak tahu apa-apa, akhirnya
ikut menanggung daripada penyakit yang diderita oleh ibunya. Penularannya ya itu bisa melalui kontak seksual, bisa heteroseksual, ya, laki-laki dan wanita, tetapi berganti-ganti pasangan walaupun tetap antara laki dan wanita. Kemudian homoseksual, ya, kalau pada wanita juga ada, pada laki-laki juga ada. Dan ini sangat banyak sekarang. Meskipun di permukaan tadi jarang terbuka, tetapi sebenarnya kasus homoseksual, biseksual, heteroseksual ini cukup banyak. Ya. Kemudian penularan berikutnya itu melalui kontak darah, di mana bisa melalui transfusi. Jadi kalau melalui transfusi harus diperiksa benar-benar tidak ada HIV, ya, atau HIV negatif. Penggunaan jarum suntik berulang ini tidak dibenarkan. Tapi jarum suntik yang digunakan berulang ini biasanya dilaksanakan pada orang-orang yang kecanduan obat-obat narkoba. Ya. Yang lain juga sering penggunaan jarum berulang, tapi ini dulu ya, sekarang mungkin jarang sekali, pada akupunktur, kemudian proses tindik, ya, menggunakan anting-anting, dan tato. Ini kalau dulu ya mungkin, tapi kalau sekarang mungkin mereka juga mengikuti antisipasi agar supaya tidak menularkan penyakit-penyakit infeksi, maka menggunakan jarum yang disposable. Dan yang berikutnya adalah penularan melalui ibu ke anak. Ya. Nah ini perlu harus diberikan penyuluhan sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Biasanya kasus ibu ke anak ini juga cukup tinggi, ya. Sebenarnya penularan HIV itu harus memenuhi prinsip ESSE, yaitu exit, survive, sufficient, dan enter. Kalau exit itu virus harus keluar dari tubuh orang yang terinfeksi, ya. Pasti kalau dia menularkan dia harus keluar, kalau tidak keluar ya mungkin akan menularkan, ya. Kemudian survive, di mana virus harus bertahan hidup di luar tubuh. Ya. Dari penelitian bahwa virus ini sebenarnya tidak tahan terhadap matahari. Tapi kalau dalam keadaan virus berada di luar, kemudian teduh, walaupun kering, itu masih tetap bisa bertahan, hanya waktunya tidak kurang dari 4 jam. Kemudian sufficient, itu jumlah virus harus cukup untuk dapat menginfeksi. Jadi host akan jatuh pada stage sakit itu biasanya mikroorganisme yang berkembang di dalamnya sudah melebihi standar, ya, atau melebihi nilai kecukupan daripada imunitas kita di dalam mengeliminasi mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh. Dan yang keempat itu adalah enter. Jadi kemampuan virus
untuk masuk ke tubuh orang lain melalui parenteral aliran darah. Ya. Jadi ini kalau melalui parenteral. Tapi kalau bisa juga tadi cairan vagina maupun cairan sperma yang terkandung virus itu juga bisa menularkan melalui hubungan seksual. Nah, untuk selanjutnya saudara-saudara, kontak sosial itu tidak akan menularkan HIV apabila penderita yang sakit menggunakan komputer, kemudian komputernya dipakai orang lain, itu dalam kondisi yang orang lain tersebut sehat, artinya tidak ada luka, maka dia aman-aman saja terhadap penularan HIV. Ya, jadi tadi kan sudah saya sebutkan bahwa walaupun virus ada di luar, tetapi kalau dengan ultraviolet, dengan kondisi kering, maka virus juga akan mati. Ya, jadi tidak akan ada penularan lewat komputer yang sudah dipakai orang penderita HIV, kemudian menularkan kepada orang normal. Demikian juga penggunaan handphone, terus duduk bersama, ya, ini tidak ada korelasinya. Kemudian makan bersama, ini pernah dilakukan pada saat kunjungan Putri Anne dari Inggris ke Afrika, di mana beliaunya makan bersama dan ternyata tidak terjadi penularan HIV. Tapi, nah ini ada tapinya. Kalau misalnya Anda stomatitis, sakit luka, atau Anda punya sedikit luka, kemudian menempel dengan cairan dari bekas, misalnya, yaitu tadi melalui semen, itu bisa tertular. Tapi kalau berciuman bagaimana? Selama Anda tidak punya luka, masih tidak menularkan virus. Ya, tetapi ya lebih baik kita kan preventif, ya. Jadi intinya kalau mencium itu jangan mencium terus kemudian bertukar air ludah atau bagaimana, ya. Ya, mencium di pipi atau kasih sayang itu saya kira nggak ada masalah. Karena berjabat tangan juga tidak menularkan virus. AIDS tidak menular melalui jabat tangan, tadi ya. Terus makan bersama, gigitan nyamuk atau serangga. Tetapi kalau sudah berhubungan seks, dia akan bisa menular melalui cairan semen maupun cairan vagina. Dokter Waras, mohon izin. Ya. Waktunya sekitar 20 menit lagi, dokter. 20 sampai 25 deh. Karena ini memisahkan tanya jawab, dok. Ya. Dari mahasiswa nanti ada sesi untuk tanya. Cepat ini ya. Silakan dokter, mohon izinnya, dok. Ya, terima kasih buat dia. Kemudian saya lanjutkan perkembangan dari HIV menjadi AIDS, ya. Untuk setelah fase tertular ini periode window periodnya adalah 3 sampai 6 bulan. Baru dikatakan HIV positif itu 3 sampai 10 tahun dan jatuh pada stage AIDS itu sekitar 1 sampai 2 tahun. Ya. Kemudian untuk window period itu apabila tes HIV masih negatif, maka perlu ditandai. Yang kedua, HIV sudah ada tetapi belum terbentuk antibodi HIV yang cukup di dalam tubuh. Makanya
rapid testnya itu masih negatif. Pasien mampu menularkan HIV ke orang lain umumnya 3-6 bulan dari terinfeksi. Ya, fase dan gejala AIDS ini bisa kita baca sendiri. Ini juga demikian ya. Gejala klinis pada stadium AIDS itu 2 dari 3 gejala utama ini cirinya harus ada. Kemudian untuk yang minornya 1 dari 5 gejala minor itu juga harus. Dan misalnya batuk kronis selama lebih dari 1 bulan. Kemudian 2 dari gejala utamanya, dari 3 gejala utamanya, misalnya ada demam berkepanjangan lebih dari 3 bulan dan diare kronis lebih dari 1 bulan berulang maupun terus menerus. Nah, ini pemeriksaan laboratorium kita masuk pada fase kita, yaitu pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan HIV itu ada 3 ya. 3 metode. Yang 1 harus ELISA, yang 2 biasanya rapid test. Rapid test itu berulang kurang lebih antara 1 bulan ya, 3 minggu sampai 1 bulan. Kemudian dilanjutkan kalau positif maka ELISA ya. Jadi 3 kali tes untuk menentukan adanya HIV atau tidak. Pemilihan reagensia yang pertama memang ELISA dan yang kedua adalah rapid test untuk melihat antibody. Ya. Nah, ini sensitivitas reagen harus 99% atau lebih, spesifitasnya juga demikian 98% atau lebih, dan untuk reagen yang ketiga juga spesifitasnya harus lebih dari 99%. Artinya kalau ketiga-tiganya ini didapatkan pada reagen itu, maka reagen tersebut bisa digunakan. Oke. Nah, diagnosis dini infeksi HIV itu dapat dilakukan dengan 2 metode. Yang pertama bisa langsung dan yang kedua tidak langsung. Kalau langsung itu biarkan virus dari darah, diisolasi virusnya dari sampel menggunakan PCR ya. Tentunya kalau yang sekarang harus melihat viral load-nya. Ya. Kemudian yang tidak langsung bisa menggunakan tes ELISA, kemudian Western blot, ya, kemudian immunofluorescence assay maupun radioimmunopresipitasi assay atau RIPA. Termasuk juga setelah itu ada juga CD4-nya, ya, melalui flow cytometry. Nah, yang pertama yang saudara harus ketahui itu untuk antigen, sekarang kita tesnya adalah untuk plasmid nomor 24. Tes antigen HIV P24 ini dipakai untuk menghitung viral load. Ya. Jadi pada HIV P24 ini merupakan protein yang diproduksi oleh replikasi HIV di dalam darah. Nah, ini yang menentukan jumlahnya bisa berbeda-beda, bergantung dari fase dari masuknya infeksi oleh HIV sampai perjalanan. HIV P24 ini adalah protein imunogenik. Artinya, dia bisa bersifat sangat merangsang munculnya imunitas. Ya. Jadi suatu benda asing yang dapat merangsang respon imun itu disebut imunogenik. Sehingga hasilnya terbentuk antibodi terhadap P24. Nah, untuk mengukur jumlah antigen P24 ini dibutuhkan pemisahan antibodi terhadap antigennya.
Berbagai penelitian ini menemukan bahwa tes antigen P24 itu ultrasensitif maupun mendeteksi infeksi HIV pada bayi di atas usia 6 minggu. Jadi sangat sensitif sekali. Spesifisitas dan sensitivitasnya serupa dengan tes DNA HIV PCR dan viral load HIV. Kalau untuk pemeriksaan ELISA, ya, tadi kalau antigen, kalau ini ELISA bisa untuk antibodinya. Jadi virus HIV ditumbuhkan pada biakan sel, kemudian dirusak dan dilekatkan pada granul-granul polistirin atau sumur mikroplate. Ini pada proses plate, mikroplate. Kemudian diinkubasi serum atau plasma yang akan diperiksa dengan antigen tersebut selama 30 menit sampai 2 jam, lalu dicuci, di washer, ya. Bila positif, imunoglobulin G-nya akan menempel pada bitnya, ya, bola-bola itu, atau ke sumur mikroplate-nya, karena di sumur mikroplate itu biasanya dilapisi anti imunoglobulin G-nya, sehingga akan ada ikatan anti imunoglobulin G dan imunoglobulin G. Maka terjadilah reaksi antigen antibodi, ya. Antibodi dan antibodinya akan bereaksi proses antigen antibodi. Jangan bingung, ya. Kalau antibodinya itu artinya antigen. Kalau antibodi itu antibodi yang sudah diberi label dengan enzim alkali fosfatase atau horseradies peroksidase. Ya, ini biasa sering digunakan untuk pemeriksaan ELISA. Dan tentunya enzim-enzim ini juga ditempeli atau diikatkan suatu fluorokrom, ya, atau kromogen, yang bila telah terjadi reaksi akan terlihat perubahan warna bila ditambah dengan suatu substrat. Kemudian di samping ELISA ada suatu tes yang lebih spesifik, yaitu EIA, ya, enzim imunosase dengan ikatan dari HIV dan light chain. Jadi kalau kita belajar tentang antibodi, di situ ada HIV dan light chain dari imunoglobulin. Jadi tangan-tangan yang dapat menangkap antigen. Dari tes ini didapatkan kemampuan untuk mendeteksi imunoglobulin M dan imunoglobulin D. Sehingga karena lebih spesifik, tentunya hasilnya akan positif pada fase di mana timbul gejala pertama. Jadi dia mampu bisa melakukan pemeriksaan fase dini dari proses pre-AIDS. Keuntungan dari tes ELISA ini tentunya sensitivitasnya bagus, ya, 98-100%. Tapi untuk prediktif value-nya, hasil tes positif tergantung dari prevalensi HIV di masyarakat, ya. Ini perlu diketahui. Nah, untuk kendala dari tes ELISA ini perlu diperhatikan bahwa pemeriksaan ELISA hanya mendeteksi antibodi, bukan antigen, ya. Tetapi pengembangan sekarang itu di samping antibodi diperiksa, ternyata ELISA juga bisa dilakukan pemeriksaan untuk antigen. Jadi ELISA ini dibalik untuk antibodinya yang ditempelkan menjadi antibodi, sehingga dia dapat memeriksa antigennya. Karena itu, tes uji baru akan positif bila penderita telah mengalami serokonversi yang lamanya 2-3 bulan sejak terinfeksi.
pada keadaan imunokompromis, ya, ini bisa terjadi sampai 5 bulan atau lebih. Ya. Kasus HIV ini bisa laten sehingga hasil yang didapatkan itu tetap negatif selama 34 bulan. Meskipun ada virus di dalam tubuh host. Kemudian pemeriksaan ELISA hanya hanya terhadap antigen jenis imunoglobulin G. Kenapa kok bukan imunoglobulin M? Karena kita lihat tadi, ya, perjalanan penyakitnya ini cukup lama. Imunoglobulin M terbentuk itu sangat cepat sekali, kurang dari 28 hari. Ya. Sedangkan imunoglobulin G itu dapat ditemukan dalam waktu yang lebih dari 28 hari. Jadi cukup panjang sehingga pemeriksaan yang baik untuk imunoglobulinnya adalah tipe yang G dibandingkan yang M. M sangat cepat sehingga fase-fase akut itu biasanya imunoglobulin M muncul. Kemudian fase kronis baru muncul imunoglobulin G. Pada umumnya pemeriksaan ELISA ditujukan untuk HIV yang tipe 1. Nah, tapi bila tes ini digunakan pada penderita HIV tipe 2, nilai positifnya menurun hanya 24% ya ditemukan. Jadi sangat spesifisitasnya sangat berbeda. Ya, tetapi HIV tipe 2 paling banyak ditemukan hanya di Afrika. Sedangkan yang tipe 1 itu lebih luas. Masalah false positif pada tes ELISA, hasil ini sering ditemukan pada keadaan yang positif lemah. Jarang ditemukan pada yang positif kuat. Hal ini disebabkan karena morfologi daripada HIV, hasil biakan jaringan yang digunakan dalam tes kemurniannya berbeda dengan HIV di alam. Jadi antara yang di lingkungan itu pastinya berbeda dengan yang ada di dalam tubuh host. Oke, anti HIV palsu, positif palsu itu bisa ditemukan pada reaksi silang dengan antibodi HLA-DR. Ya, kalau kita mempelajari tentang human lymphocyte antigen atau HLA, ini ada suatu reaksi silang dengan yang tipe DR. Kemudian pada kasus lepra, tuberkulosis, dan malaria. Ini kelihatannya positif, tapi positifnya adalah untuk anti HIV-nya adalah positif yang palsu. Kemudian otoreaktif dari antibodi. Kemudian ada kasus Stephen Johnson syndrome dan penyakit-penyakit yang lain. Ya. Untuk yang anti HIV negatif palsu itu biasanya karena human error, ya, kesalahan penanganan sampel, kemudian pemeriksaan terlalu dini, terjadinya disfungsi sel B, sel limfosit B, ya, dan adanya defek sintesis antibodi. Ini biasanya pada kasus-kasus defek ini ada gejala-gejala yang lain. Selanjutnya di samping ELISA kita memeriksa CD4 ya pada limfosit T-nya. Nah, ini tesnya ini adalah menggunakan metode flow cytometry. Jadi kalau pelajaran tentang flow cytometer pasti salah satunya adalah pemeriksaan limfosit T CD4 ya untuk HIV. Tentunya semakin tinggi CD4-nya berarti pemantauan pada host akan mengarah kepada sedikit perbaikan, tetapi kalau CD4-nya tentunya rendah, ya ini perlu diwaspadai. Digunakan bersamaan dengan penilaian klinis ya limfosit T CD4
penunjuk dini progresivitas penyakit. Karena penurunan itu lebih dahulu dibandingkan kondisi klinis. Jadi CD4 yang menurun nilainya itu akan jatuh pada kondisi klinis dan menunjukkan gejala. Biasanya yang CD4-nya bagus, yang masih sehat itu cukup tinggi CD4-nya. Pemantauan limfosit T CD4 dapat juga digunakan untuk memantau pemberian antiretroviral maupun penggunaan obat pengganti. Ya, jadi misalnya untuk memonitor bagaimana ARV ini efektif atau akan diganti dengan obat yang lain bisa dilihat melalui tes CD4. Selanjutnya adalah Western blot. Ya, metode ini untuk mendeteksi protein pada sampel jaringan dengan metode elektroforesis, ya, elektroforesis gel, yaitu melalui proses imunoblot dengan memisahkan protein asli atau perubahan oleh jarak polipeptida atau oleh struktur 3 dimensi protein. Jadi ini biasanya sangat spesifik, ya. Kemudian protein dikirim ke membran untuk dideteksi dengan antibodi, ya. Oke, kita lanjut. Tes ini dilakukan bersama dengan suatu bahan dengan profil yang mana PM-nya ada PM standar, kemudian ada kontrol positif dan ada kontrol negatif. Jadi pada band itu ada 3 berat molekul profil. Yang pertama standar, kontrol dan kontrol positif dan kontrol negatif. Gambaran band itu akan bermacam-macam, mulai dari protein envelope dan core bisa didapatkan. Mengidentifikasi, ya, macam antigen HIV, di mana antibodi terhadap protein core HIV atau GEG, misalnya pada P24 dan protein prekursor P25 timbul pada stadium awal. Lalu terjadi penurunan dan pada saat penderita mengalami deteriorasi, antibodi terhadap envelope menghasilkan gen glukoprotein 160 dan prekursornya glukoprotein 120 serta protein transmembran yaitu glukoprotein 4L selalu ditemukan pada penderita AIDS. Walaupun stadium apa saja, maka band-band itu akan nampak terbaca. Beberapa protein lainnya yang sering ditemukan adalah P3L, P51, P66, P14 dan seterusnya, di mana secara singkat dapat dikatakan bahwa bila serum mengandung antibodi HIV yang lengkap, maka Western blot akan memberi gambaran profil berbagai macam band protein dari HIV antigen cetakannya. Jadi proses-proses protein tersebut ini bisa kita baca dengan melalui tes Western blot. Tentunya dari virion unit per unit itu bisa terbaca pada bandwidth. Nah ini bila mana pada Western blot itu dikatakan positif, itu pasti ada glikoprotein 4L, glikoprotein 20L, dan glikoprotein 160. Kemudian salah satu dari band plasmid dari 15, P17, P24, P31, sampai ke P66, ya, pasti ini dikatakan positif. Sedangkan negatifnya itu tidak ditemukan band protein. Ini pada
Western blot. Indeterminasi ini bila ditemukan protein band yang tidak sesuai dengan profil positif daripada hasil. Ya, diberikan setelah dites secara duplo dan penderita diberitahu untuk diulang setelah 2-3 bulan. Oleh karena itu tadi sudah dikatakan dari awal, pemeriksaan awal pada penderita HIV itu disarankan 3 kali, disesuaikan dengan SOP yang ada di Kementerian Kesehatan. Ya. Dan ini adalah PCR. Jadi untuk menentukan spesifik DNA-nya dan analisis cepat atau karakterisasi daripada virus. Prosesnya tentunya sudah yakin saya rata-rata karena proses pandemi ini rata-rata sudah melakukan pemeriksaan PCR. Ya. Proses PCR tes ini melewati 3 perlakuan, yaitu denaturasi, kemudian hibridisasi, dan perbanyakan bagian. Ya. Pada dasarnya, untuk pemeriksaan PCR ini, target DNA diekstraksi dulu dari spesimen, kemudian dibelah dalam tabung, artinya diekstraksi. Setelah diekstraksi, kemudian dipisahkan di dalam tabung sampai diperoleh konsentrasi yang cukup, ya, berapa yang dibutuhkan, kemudian dilakukan deteksi melalui hibridisasi. Oke. Hambatan diagnosis pada pemeriksaan PCR untuk HIV ini bisa mengakibat false negatif. Tentunya untuk menghindarkannya harus spesifikasi daripada primer. Ya, primernya harus diperhatikan, harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Jangan sampai primer X diganti untuk primer Y. Ya. PCR dapat mendeteksi molekul tunggal dari target DNA dan juga mengamplifikasi target yang ada sebagai pasangan yang tidak komplit, gitu ya. Dan sebaliknya, kontaminasi dan campuran reaksi dengan sejumlah target DNA dapat mendeteksi hasil false positif. Ini perlu diperhatikan kehati-hatian dan keseriusan pada saat pemeriksaan PCR. PCR dapat dilakukan untuk pemeriksaan DNA dan juga untuk RNA. Tergantung ketersediaan daripada primer untuk subtype virusnya. Ya. Kemudian untuk mengetahui diagnosa HIV itu bisa masuk ke dalam fase AIDS, yaitu fase stadium akhir dari infeksi HIV, maka penderita dinyatakan AIDS bila dalam perkembangan infeksinya menunjukkan gejala infeksi maupun gejala-gejala oportunistik maupun kanker yang dapat mengancam jiwa. Untuk infeksi dan kanker, termasuk juga diketahui adanya encephalopati, sindrom kelelahan, itu CD4-nya biasanya sangat rendah. Ya. Ini pustakanya, saudara-saudara, bisa dilihat. Selanjutnya, terima kasih. Ya, kemudian cukup sekian. Baik, Pak. Presentasi saya. Mungkin selanjutnya saya serahkan ke Budian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Dr. Waras untuk paparan kuliah pakarnya hari ini. Selanjutnya mari kita lanjutkan ke sesi pertanyaan. Baik, dari mahasiswa apakah sudah ada yang bertanya?
Sudah aja ya, sudah ada ya. Ini Mbak Ningsih ya ini ya, 193 ya. Ini anak 2018 kemana nih? Baik, saya bacakan ya. Oke, dari Mbak Herli Dianingsih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya ya, saya Herlidia dari 2019-3. Mengapa pada sebagian kasus AIDS kadang dapat disertai pemeriksaan TB positif? Dan apakah penyakit AIDS memungkinkan berdampingan dengan penyakit autoimun? Baik, terima kasih. Mohon maaf. Nggak apa-apa, Mbak. Nggak ini kok. Bukan kesalahan ya. Malah karena pengen tahu ya. Jadi, Dokter Wallace, ini saya simpan ada 2 pertanyaan. Dari Mbak Herli Dianingsih, kebetulan kuliah ini kan memang untuk 2018 ya, Dok ya. Ya. Ini yang nanya anak 2019. Nggak apa-apa ya. Baik. Jadi, Mbak Herli Dia nanya yang pertama. Mohon maaf ya, Bu. Nggak apa-apa, Mbak. Nanti bisa menanggapi ya, Mbak Herli. Dia barangkali masih penasaran gitu. Nah, jadi yang pertama, kenapa pada sebagian kasus AIDS itu harus disertai pemeriksaan TB positif? Dan yang kedua, apakah penyakit AIDS itu dia ada kemungkinan berdampingan ya atau bersamaan gitu dengan penyakit autoimun? Silakan, Dokter. Ya, terima kasih Bu Dian. Jadi begini saudara, TB sebagai konfirm itu wajib ya, karena TB awalnya kan sebelum diketemukan pemeriksaan selanjutnya, arahan yang awal itu adalah pneumositis. Nah, ternyata TB itu juga merupakan oportunistik daripada kasus AIDS. Sehingga sekarang pada kasus-kasus AIDS selalu diberikan pemeriksaan TB. Ya. Tuh. Kemudian apakah TB selalu positif pada kasus AIDS? Karena ini AIDS itu biasanya sistemik dan arahnya juga salah satunya mengakibatkan gangguan pada paru, itu juga kita ketahui di sini TB-nya terutama pada foto ronsen kita lihat adanya kasus positif. Kemudian apakah AIDS itu dapat berdampingan dengan autoimun? Tadi sudah saya jelaskan bisa ya, di autoimun bahwa salah satu proses dari self dan non self itu bisa dilakukan oleh kasus-kasus autoimun itu merasa bahwa bagian daripada virus itu yang sudah menjadi satu dengan bagian dari sel limfosit T itu adalah self. Padahal dia merupakan suatu proses yang berbeda dengan respon imun. Jadi bisa berdampingan ketemu. Itu ya. Baik, Mbak Herlidia, apakah sudah terjawab nih, Mbak? Oke, kalau nggak ada jawaban saya anggap sudah ya. Baik, Pak. Ada. Baik, Bu. Sudah ya, Mbak. Baik, terima kasih. Baik, Pak. Ini ada pertanyaan berikutnya, masih dari teman-teman 2019 nih, Pak. Assalamualaikum, saya Katik 193, izin bertanya terkait pemeriksaan HIV. 3 metode yang dikerjakan itu didapatkan hasil ketiganya reaktif. Nah, jadi apabila ada pemeriksaan HIV dengan 3 metode tadi ya Pak, ELISA dan rapid tadi ya, dan yang berulang-ulang itu dapatkan hasil itu reaktif. Kemudian kalau sudah hasilnya itu reaktif, apakah perlu dilanjutkan dengan HIV RNA? Ya. Dan kira-kira kalau memang dugaannya bagaimana gitu kemungkinan hasil HIV RNA yang didapat itu seperti apa? Mohon informasinya, terima kasih. Biasanya pada kasus yang RNA juga ikut positif juga. Ya. Jadi dengan adanya 3 positif itu sudah cukup bisa menegakkan diagnosa bahwa itu sudah terinfeksi oleh HIV. Kemudian menegakkan
sampai sejauh mana proses itu terjadi bisa menggunakan PCR HIV, RNA. PCR RNA ya Pak ya, karena dia virus Spesifitas. RNA ya. Ya, Pak. antigen. Oke, antigen. Ini Mbak Katiknya gimana nih? Gimana Mbak Katik? Bahkan nggak nih pertanyaannya? Jadi kemungkinannya harusnya secara interpretasi untuk HIV ini bila setelah dikerjakan HIV dengan 3 metode dan didapatkan ketiganya reaktif, maka harusnya HIV RNA-nya juga reaktif ya Pak ya. Jadi kalau misalnya dia didapatkan virus tidak terdeteksi itu gimana ya Pak ya? Itu tadi primernya harus diperhatikan. Baik. Primer harus sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan. Kalau kesalahan primer biasanya akan berpengaruh false, begitu. Begitu Pak. Tadi sudah. Bisa ini juga nggak Pak? Misalnya itu karena dia virus tidak terdeteksi, apakah jumlah virus yang ada itu mungkin dia masih ada tapi di bawah deteksi alat atau gimana gitu Pak? Enggak. Jadi kalau kesalahan false negatif itu bisa karena human error ya, atau primer yang tidak sesuai dengan harapan pemeriksaan atau tes pemeriksaan, begitu. Itu yang biasa yang kita dapatkan di situ. Seperti tadi yang sudah slide yang nomor kesalahan pada pemeriksaan PCR itu akan nampak lebih jelas di situ. Ya. Baik Pak, berarti jika didapatkan hasil RNA yang negatif, kita mesti memperhatikan kembali primernya ya Pak ya? Iya. Baik. Karena PCR sudah cukup sangat sensitif itu. Oh begitu Pak, baik Pak. Baik, terima kasih Pak. Iya. Baik, coba saya lihat lagi. Apakah masih ada pertanyaan? Oke, teman-teman 2018 ada yang mau ditanyakan dari kuliah pakar Dr. Waras? Misalnya aktif nih 18 ya? Iya loh Pak, aktif sekali. Coba saya tanya ya. Nggak apa-apa nih, saya colek dulu nih. 2018 ya. Nih, Budian tadi saya tambahkan ya, ya, coba dibaca di slide nomor 46 ya untuk tadi PCR ya. Baik Pak, siap. 46. Ini Pak, 46 itu nomornya atau judulnya Pak? Slide nomor 46. Ini nomor 46 Pak. 46 pustaka Pak. Hambatan diagnosa PCR. Hambatan false negatif. False negatif, baik. Ini jadi ya Pak. seolah-olah hasilnya negatif. Oh siap, ini Pak, nanti baik. Bisa dibaca di situ, apa saja ya. Ya, ini ya Pak ya. Baik. Jadi emang primer itu sensitif sekali ya Pak, untuk digunakan pada pemeriksaan molekuler. Oke. Baik, teman-teman 2018 tidak ada yang mau bertanya ini? Oke, berarti udah paham banget Pak ini, udah siap untuk ngerjain poster. Baik, jadi karena kuliah pakar ini wajib untuk 2018, jadi yang wajib mengerjakan post-test 2018 ya, nanti akan dibantu share link Bu Intan untuk mengerjakan post-test ya. Di 2019 tidak perlu mengisi post-test ya, karena hanya ingin mendapatkan kuliah boleh ya, tapi tidak perlu mengisi penugasan gitu ya. Dan saya ingatkan kembali untuk teman-teman 2018 jangan lupa dikerjakan tugasnya setelah kuliah ya, dan waktunya 7 hari dari hari ini. Nah, kita masih ada waktu 5 menit lagi. Oke, dari Bu Intan ada yang mau ditambahkan Ibu? Oke, Bu Intannya. Terima kasih Bu Dian. Untuk tugas hanya dikerjakan oleh 2018 saja ya Bu ya? Iya, betul Bu. Ya Bu. Ini karena ada beberapa yang, bagaimana dengan yang bekerja Bu? Yang bekerja? Maksudnya yang masih ini 2018 3?
Oh iya, kan ikut kuliah sebenarnya sih harapannya dengan ikut live ya hari ini nih, maksudnya dengan Dokter Waras ketemu langsung barangkali ada yang mau ditanyakan, itu kami dosen membantu memfasilitasi gitu ya Bu Intan ya. Jadi maksudnya kalau 18.3 yang sudah ikut kuliah siang ini, nanti sore tidak perlu ikut lagi ya Bu Intan ya, cukup mengisi absensi saja dan mengerjakan kuis. Nah, mungkin kalau postesnya mereka sedang kerja, mungkin bisa di schedule nanti sore ya Bu Intan ya untuk 18.3 kita schedule nanti sore ya Bu Intan, mohon izin agar bisa berbarengan dengan teman-temannya. Bagaimana Bu? Ya, baik Bu. Tetapi untuk resumnya tetap dilakukan ya Bu ya. Iya, betul. Untuk resume tidak ada apa ya. Jadi itu memang sudah kewajiban teman-teman ada sesi belajar mandiri dan penugasannya itu ya tentu saja teman-teman harus kerjakan di luar jam kuliah ya. Dan itu bentuknya untuk praktikum hari ini adalah membuat resume. Baik, ini beneran nih nggak ada yang mau nanya ke Dokter Waras. Ya udah saya aja deh yang nanya. Dokter Waras, mohon izin saya bertanya. Nah, tadi kan ada banyak banget ya metode yang dipakai, ada PCR, ada ELISA, dan juga ada Western blot. Nah, sedangkan untuk HIV itu kan seperti yang dokter sudah jelaskan tadi, itu window periodnya lama sekali gitu ya. Dan kadang orang mungkin nggak tahu kalau dia sudah AIDS ataupun sudah HIV gitu ya. Nah, itu ketika belum ada gejala kayak tadi mungkin gejalanya itu cuman batuk-batuk yang tidak sembuh-sembuh, pasti orang kan mikirnya radang aja kali ya, atau mungkin dia alergi gitu ya, namanya orang Indonesia ya Dok, atau mungkin ya tadi TBC, karena kan kita termasuk negara yang jumlah penderita TBC-nya juga lumayan tinggi angkanya ya di dunia sampai dengan saat ini gitu. Nah itu apakah ada pemeriksaan selektif yang memisahkan, oh buat Anda ini baru HIV positif ya, tapi belum AIDS gitu. Oh Anda sudah HIV positif tapi sudah AIDS gitu. Mohon pencerahannya dokter. Ya, terima kasih Bu Dian. Jadi satu mungkin harus kita tanyakan gejala. Misalnya kalau dia gejala batuk, itu sudah berapa lama yang sudah diidap. Kemudian yang kedua, mungkin ada penurunan berat badan. Dari gejala. Ya. Weight losing itu sangat terlihat sekali pada performan penderita HIV. Tetapi kita juga tidak terlalu beranggapan terjadinya weight losing ini selalu HIV, tidak. Karena buktinya ada juga orang yang dengan penderita HIV performan badannya juga bagus-bagus, masih seperti atlet. Ya, seperti pemain basketball yang dari Amerika ya, Michael Jordan, dia masih bagus untuk performannya, walaupun dia tapi diketahui dari pemeriksaan HIV-nya positif waktu itu. Nah, yang kedua pemeriksaan antibodi. Antibodi tadi sudah dijelaskan. Antibodi yang diperiksa adalah imunoglobulin G-nya. Karena imunoglobulin G ini itu bisa lama didapatkan di dalam darah penderita atau host. Sehingga indikatornya antibodi imunoglobulin G itu bisa menunjukkan bahwa ada respon terhadap antigen virus HIV. Nah, selektif screeningnya juga tetap menggunakan 3 kali pemeriksaan itu, Ibu. 2 kali rapid test dan 1 ELISA. Gitu. Ya. Saya kira itu, Bu. Baik dokter, cukup jelas sekali. Terima kasih banyak untuk penjelasannya ya. Bahkan kami dosen pun juga harus kuliah lagi nih dokter ya. Kayak dokter Waras lah nih. Jadi pengen kuliah terus nih. Enggak, dasarnya dari imunologi. Siap, jadi dok. kita bisa menentukan bahwa itu
antibodi apa yang ada sebagai respon terhadap antigen HIV ini. Itu yang harus kita Imunoglobulin G tadi dokter ya, dan tentunya ditambah dengan diagnosis klinis dari dokter ya. Maksudnya dia sudah berapa lama terpapar, untuk weight loss itu dia berapa gitu ya penurunan berat badannya, itu sangat dicatat sekali sehingga bisa ada indikasi AIDS gitu dokter ya. Ya. Baik. Dokter baru ada pertanyaan nih, udah jam 3 loh. Saya setelah dokter Waras nih, ada waktunya, masih ada waktunya nggak? Boleh. Boleh, baik. Untuk mahasiswa boleh. Siap. Saya bacakan ya dokter. Dari Berliana, Berlin, dipanggilnya Berlin, dari 2018-2. Assalamualaikum Bapak Ibu, saya Berliana Febrianti, 18-2, izin bertanya, untuk transmisi dari ibu ke anak itu kan bisa melalui ASI. Lalu bagaimana jika seorang ibu yang sedang mengandung? Jadi ibu ini masih mengandung, apakah bisa bayi dalam kandungannya itu berpotensi terkena HIV atau AIDS meskipun melalui persalinan sesar? Jadi normal tapi besar. Terima kasih. Bagaimana dokter? Ya, jadi untuk kontaminasi walaupun dia persalinan yang melalui sesar, kita ketahui kalau HIV ini sudah sistemik ya di dalam darah tubuh si ibu, sehingga mau tidak mau otomatis si bayi ini nanti pasti akan juga kemungkinan besar tertular. Nah, pemeriksaannya itu diharapkan supaya lebih teliti, itu disarankan dengan menggunakan PCR DNA. Ya, sesuai tadi seperti yang saya tampilkan di slide tentang pemeriksaan PCR untuk DNA. Itu Bu. Baik, Berlin gimana nih Berlin? Udah jelas belum Berlin? Baik Bu, cukup jelas. Oke, terima kasih. Baik dokter, oke sebelum kita tutup saya ke Bu Intan lagi. Bagaimana Bu Intan, apakah ada yang mau ditambahkan? Tidak ada Bu dari saya. Baik, untuk link post-test berarti nanti akan dibagikan di kelas ya Bu ya? Maksudnya saya bagikan di sini Bu. Oh oke teman-teman mahasiswa silakan untuk angkatan 2018 untuk membuka kolom chat dari Google Meet dan langsung mengklik link yang diberikan oleh Bu Intan ya, karena tidak akan dibagikan di kelas, dibagikannya hanya di room ini saja. Silakan untuk mengklik dan untuk mengerjakan post-test. Berarti sekarang jam 3:03, post-test ini akan kami tutup 1 jam dari sekarang. Berarti akan tertutup otomatis nanti jam 4 ya. Jam 4 lewat, oke saya kasih 5 menit ya. Jadi jam 4:05 sudah tertutup ya teman-teman. Mohon kerjasamanya untuk mengerjakan tes hari ini ya. Oke silahkan teman-temannya yang belum on untuk diingatkan untuk mengerjakan post-test hari ini ya. Baik, terutama si Pen, saya minta bantuannya ke Nabila dan Widat ya. Kalau Erita kan 18.3 ya. Oke, 18.1 dan 18.2 si Pen-nya untuk membantu teman-temannya mengerjakan post-test ya. Baik, terakhir Dr. Waras, apakah ada yang mau ditambahkan sebelum saya tutup kuliah pakar hari ini? Terima kasih Ibu Budian, Bu Intan atas kerjasama, terus teman-teman dari mahasiswa 2019 maupun 2018, saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Nanti bila mana masih ada pertanyaan, karena mereka biasanya ada WA group, silakan ditanyakan di WA group. Saya akan pasti jawab, insya Allah. Oke, siap dokter. Mohon izin, ini kuliah Dr. Waras kami tayangkan juga di YouTube Binawan ya, karena memang 18.3 tidak bisa hadir, jadi sekalian untuk membantu teman-teman 18.3 nanti ikut kuliah pakar Dr. Waras nanti sore ya Bu Intanya, sampai malam nanti. Baik, jadi kami Dr. Waras kalau viral ya harap maklum aja gitu dokter ya. Wah, kalau bisa nggak usah viral-viral, nanti malah tambah salah.
Ya karena SOP-nya begitu, Dok. Baik, baik. Terima kasih banyak Dr. Waras Budiman yang sudah memberikan kuliah pakar hari ini tentang diagnosis laboratorium klinis untuk HIV ya. Materinya sangat bermanfaat sekali dan saya harap teman-teman 2018 sudah dan sudah siap untuk memberikan resumenya. Silahkan, mungkin sekarang sedang mengerjakan post-test ya. Dan jangan lupa nanti untuk post-test 1 jam lagi dan untuk resume nanti akan infokan di grup WA saja ya. Saya tanyakan ke Bu Intan dulu untuk resume bagaimana dan nanti saya akan informasikan bersama dengan Bu Intan di grup kelas masing-masing. Baik, jika tidak ada terima kasih kepada semuanya yang sudah hadir hari ini, kepada Dr. Waras, Bu Intan, dan Pak Rizky yang hadir sampai akhir nih, ya, dan juga teman-teman 2018, 2019, dan teman-teman lain yang mungkin angkatannya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih banyak. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali. Sehat-sehat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Dr. Waras. Terima kasih Dr. Waras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.